Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari kita bersama-sama membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Semua ini karena kasih karunia yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Bapa, melalui kebenaran firman-Mu kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini saudaraku terambil dari kitab 2 Petrus 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa seperti dahulu kala juga di zaman para nabi, banyak nabi-nabi palsu yang datang untuk masuk ke dalam umat Allah, untuk menyesatkan umat Allah yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi hari ini juga diingatkan bagi kita bahwa hari ini pun akan ada guru-guru palsu yang akan menyesatkan umatnya untuk menyimpang dari firman yang sudah diajarkan atau firman kebenaran yang sudah kita dengar dan sudah kita baca. Tetapi mereka dengan bersilat lidah, guru-guru palsu ini akan menyesatkan umat Allah, dan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, jadi mereka tidak percaya lagi. Mereka menyangkal Tuhan Yesus. Mereka katakan Tuhan Yesus bukan lagi menjadi penebus mereka, tapi mereka percaya kepada ajaran-ajaran yang sesat itu. Nah, ini harus kita waspadai saudaraku, karena semakin canggih teknologi di dunia ini, pengetahuan semakin bertambah, maka manusia juga semakin bertambah ilmu pengetahuan dan keingintahuannya lebih jauh dan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya manusia nanti meninggalkan firman Tuhan karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa atau guru-guru palsu yang mengajari jalan sesat ini yang membinasakan. Mereka menyangkal bahwa Kristus adalah juru selamat mereka. Karena itu mari saudaraku, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak kita membaca firman Tuhan dengan baik-baik, maka kita akan gampang disesatkan. Apalagi teknologi sekarang melalui AI. Nah, banyak sekali orang tidak lagi tidak lagi ke gereja karena mereka sudah merasa cukup untuk mendengar dari firman Tuhan melalui AI itu. Nah, hati-hati saudaraku, karena mereka bisa memutarbalikkan firman itu. Karena kalau tidak kita baca firman Tuhan sendiri sesuai dengan firman yang sudah tertulis dalam Alkitab, maka kita akan gampang dipengaruhi karena kita mudah disesatkan oleh kecanggihan teknologi ini. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, hari ini kita diingatkan, karena kalau tidak tentunya kita akan binasa, kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 22
firman Tuhan berkata, mereka itu bagi mereka, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan lebih baik tidak usah mereka kenal jalan kebenaran itu, tetapi karena pengenalan mereka tadi kemudian berbalik dengan jalan yang sesat, nah ini akan membinasakan mereka, saudaraku. Nah, demikian juga pada ayat 22 dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Nah, kalau kita kembali atau kita mengikuti ajaran sesat tadi, nah itu sama dengan orang yang diumpamakan peribahasa tadi seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Nah, bagaimana saudaraku, itu kan sangat menjijikkan ya. Sudah dimuntahkan lalu ditelan kembali. Nah, itu sangat menjijikkan, secara manusia pun kita itu menjijikkan, apalagi di hadapan Tuhan. Demikian juga babi yang sudah mandi akan kembali lagi ke kubangannya. Artinya dia akan kembali ke kehidupan lamanya. Dia akan jorok lagi dengan melakukan hal-hal yang buruk lagi semua mereka lakukan. Nah, inilah kalau kita tidak tetap waspada, kalau kita tidak tetap berjaga-jaga, saudaraku, maka kita akan disesatkan oleh ilah-ilah dunia yang semakin hari semakin canggih untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu jangan kita bangga dengan teknologi yang ada sekarang ini, dengan membangga-banggakannya yang membuat kita menjadi tersesat. Tapi mari saudaraku, kita tetap berwaspada, pegang firman Tuhan. Jangan kita tinggalkan apapun yang kita dengarkan melalui media sosial atau melalui AI, ya, apapun nama teknologi yang kita pergunakan. Tapi mari ujilah kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah memang benar yang disampaikan mereka itu, atau mereka hanya mengubah, bahkan mungkin membalikkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu. Ya, kalau kita ingat barangkali ketika Hawa juga disesatkan oleh ular di Taman Eden, bagaimana dia mengatakan bahwa kamu akan seperti Tuhan, katanya. Kalau kamu memakan buah pengetahuan ini, kamu akan mengetahui yang baik dan buruk, yang baik dan yang jahat, maka engkau akan seperti Tuhan. Nah, itu akan iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Demikian juga dengan halusnya dia memutarbalikkan firman itu. Demikian juga saat ini pun saudaraku, pengajar-pengajar palsu itu, penyesat-penyesat itu akan memberikan keindahan yang kita anggap itu merupakan satu kebenaran, padahal itu adalah pengajar-pengajar palsu. Oleh karena itu mari tetaplah pegang firman Tuhan. Jangan kita buang kalau kita masih punya Alkitab, saudaraku. Jangan hanya di gadget saja, karena satu saat gadget juga bisa lenyap. Kita tidak punya lagi firman Tuhan, karena ini dikuasai oleh penguasa-penguasa di dunia ini, teknologi. Satu saat akan lenyap, tapi firman Tuhan yang kita pegang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Oleh karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang taat setiakan kebenarannya. Demikian firman Tuhan, saudaraku, yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tetap taat setiakan kebenaran-Mu. Jangan kami dikuasai oleh
pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang lain yang menyimpang dari firman. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap taat setiakan kebenaran. Jangan kami seperti orang yang sudah mengenal-Mu, yang bertobat lalu kami akan kumat kembali seperti peribahasa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan ini tadi, bahwa anjing akan kembali ke mulutnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Ampuni kami Bapa, biarlah kami mau tetap kudus karena Engkau Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.